Hai anak-anak kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kali ini kita akan mulai lagi belajar online bersama dengan Ibu. Jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk kalian mencatat hal yang nanti akan Ibu sampaikan. Kemudian sebelum belajar, kita berdoa dulu agar ilmu yang kalian dapatkan lebih bermanfaat dan dapat lebih mudah dipahami. Baiklah anak-anak, langsung saja simak video pembelajarannya ya. Halo anak-anak hebat, sudah siap untuk belajar kita kali ini? Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai saja. Pada kali ini kita akan membahas ringkasan materi tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema ketiga, bersatu kita teguh. Kita mulai saja yuk materinya. Materi yang pertama mengenai kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikutnya, manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Selanjutnya, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Contohnya cacing, menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman menjadi subur. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal, yang fungsinya untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Materi selanjutnya, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Materi selanjutnya, setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah.
Manfaat persatuan dan kesatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. Kemudian, persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Pola lantai dan gerakan tari merak. Tari merak merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Barat. Gerakan dalam tari merak termasuk gerak tari klasik, yaitu gerak tari yang menirukan kegiatan manusia atau hewan yang terpilih dan mempunyai pola-pola gerakan. Tari merak biasanya diperagakan secara berkelompok. Materi selanjutnya, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan bunga padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya pelestarian terhadap orangutan dilakukan, seperti kerjasama dengan WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orangutan. Sebagian besar orangutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konversi gajah Sumatera. Menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata baku. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia dan dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata-kata yang baku. Pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi.
Contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Yang ketiga, mempererat kerja sama. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nica dan digantikan dengan menggunakan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Dermawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan masyarakat guna meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada awal kemerdekaan. Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi yang meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Kemudian rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Selanjutnya, cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku bangsa dan agama. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku bangsa dan agama. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat. Yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Ketujuh, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok seluruh negeri. Baiklah anak-anak, sekian saja materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga selalu kesehatan dan diingat selalu pesan ibu. Tetap patuhi protokol 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.